emang kalau lu dipecat sama perusahaan, lu punya pilihan? Enggak, saya menolak dipecat. Ya nggak bisa. Ketika lu dipecat, ya lu cuma bisa setuju doang. Pertanyaannya adalah, bagaimana cover bisa tahu kalau Mel sedang gibahin mereka sampai ngelanggar NDA? Berarti kan ada cepu. 言っちゃいけないことは黙っていたりとか、そういう判断が必要になってきます。周りのことを気にしながら、状況を見て発言することをお勧めします。 Tapi kan Nonoga sama Yago respect bang. Harusnya lu respect juga dong. Yang nggak gua suka itu, yang harus digarisbawahi adalah tindakannya. Itu yang gua nggak suka, bukan orangnya. Gua tidak membenci Mel sama sekali. Gua membenci tindakan dia dengan membocorkan rahasia perusahaan. Halo para tetangga, ya seru kali ya, sampai banyak yang ngirimin aku hate comment gitu. Ya semua hate commentnya aku baca kok, santai aja. Sampai ada yang bilang ya kerjaan aku cuma roasting mulu. Ya baru nonton halaman tetangga di episode yang itu doang, yang sebelumnya tonton juga dong. Niji Sanji lu setuju, tiba gua roasting Hololive lu marah-marah. Gak masalah kalau kalian tuh gak setuju sama aku, karena aku gak mengajak kalian untuk setuju sama aku. Karena ini tuh wadah diskusi. Jadi aku tuh nggak cuma ngomongin fakta doang, aku juga memberikan opini dan pendapat pribadi aku tentang apa yang terjadi di luar sana, gitu. Dan sepertinya udah warp ya, Yozora-Mel tuh dipecat dari Hololive. Dan dari dirinya yang lain juga mengungkapkan alasan mengapa dia melakukan hal seperti itu atau hal yang sama seperti yang Rusia lakukan 2 tahun lalu. Yakni melanggar kontrak atau kebocoran rahasia perusahaan atau NDA. Ini dia ngobrolin VTuber. Cover, perusahaan kepala dari agensi VTuber Hololive telah mengumumkan pemecatan dari VTuber Yozora-Mel. Dalam surat yang tertera disebutkan bahwa Mel secara sadar telah terlibat dalam tindakan yang melanggar kontraknya membocorkan informasi kepada pihak ketiga yang diperolehnya dari perusahaan. Namun berbeda dengan versi Jepang, di sana disebutkan bahwa keputusan ini diambil dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang artinya Mel tuh setuju dipecat dari Hololive. Emang kalau lu dipecat sama perusahaan, lu punya pilihan? Enggak, saya menolak dipecat. Ya nggak bisa. Ketika lu dipecat, ya lu cuma bisa setuju doang. Jadi kalau dibilang sesuai persetujuan kedua belah pihak, ya seperti ada tanda kutip, apakah ada pilihan lainnya selain dipecat? Apa mungkin diperbolehkan graduate, tapi Mel milih dipecat? We don't know kan? Ya, akibatnya sesuai surat edaran, YouTube dan membershipnya akan ditutup. Tidak ada video, hanya channel kosong seperti yang dimiliki Uruha Rusia. Ada, tapi hampa. Dari apa yang tertera di sana, Cover sebagai pemilik agensi Hololive menyikapi hal ini sangat keras, di mana mereka juga akan terus melakukan effort yang sama terhadap talent yang masih terafiliasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Kalaupun ada, bakal gua geblekin lagi gitu. Contohnya ada 2 dan lu tetap melakukannya. Itu artinya, selain lu membahayakan perusahaan, lu membahayakan teman-teman lu yang bekerja di perusahaan lu, dan lu juga mengkhianati fans lu. Gua geblekin juga, walaupun itu Oshi gue sendiri. Karena secara nggak langsung, dia tuh mengkhianati gue juga. Ngapain gue respect sama orang yang mengkhianati gue? Kalau gue ada tools untuk mendukung dia. Yozora-Mel adalah VTuber ketiga dari Hololive setelah debutnya Tokino Sora dan juga Roboko. Tepatnya pada tanggal 13 Mei 2018 atau 5 tahun 8 bulan yang lalu, ia memulai karirnya bersama Hololive. Ia tergabung bersama Hololive generasi pertama seperti Shirakami Fubuki, Natsuhiro Matsuri, Akai Hato, dan Akiro Sental. Ia merupakan seorang vampire, namun tidak suka menghisap darah, namun menyukai acerola juice. Pribadinya merupakan yang cewek manis gitu ya, kalem, sangat peduli, sangat berbanding terbalik dengan desain karakternya yang begitu lewat. Saking lewatnya, ia dijuluki Banpire karena pakaiannya sangat berisiko dirinya diban oleh YouTube. Karirnya di Hololive sebenarnya tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan pilar-pilar Hololive lainnya. Namun dia selalu ada di setiap kegiatan Hololive, seakan tidak pernah absen di sana. Sejauh berkarir selama ini, Mel itu memiliki 890.000 subscriber di YouTube dan 783.000 followers di Twitter. Ia juga turut menyumbangkan satu album yang berjudul Twinkle Star Magic yang berisikan 11 lagu pada 1 November 2022. Dia juga gampang akrab dengan berbagai member, dan yang paling dekat adalah Choco-sen. Dan baru-baru ini dia juga mulai dekat dengan Kobo Kanairu dan sempat nyanyi di karaoke streamnya Kobo. Perginya Mel dari Hololive tentunya memberikan tsunami besar kepada orang-orang yang dekat dengannya. Fubuki mengatakan jika dirinya mengetahui hal ini ketika malam hari tepat sebelum pengumuman dirilis. Terlebih Matsuri yang menangis terisak ketika pengumuman tersebut diumumkan. Ayami Sensei yang juga mamanya juga memberikan tanggapannya terhadap keluarnya Mel dari Hololive. Ia mengungkapkan alasan dirinya menjadi VTuber adalah agar ia melakukan hal bersama dengan Mel. Namun sayangnya hal tersebut sudah tidak bisa lagi ia lakukan dalam kondisi yang sama seperti ini. 私たちも
昨日の夜遅くに本件についての連絡を受けたばかりなので、まだ戸惑いの気持ちを隠しきれていないのですが、祭りにとってホロライブってのは本当に大切な居場所で、その中でも1期生はホロライブが始まった当初から今日までの長い間を一緒に歩み続けてくれた特別な存在だったからこそ、すごい悲しいし、その気持ちはリスナーさんも同じなのかなって思ってます。 VTuber やりたいって自分も V 作ってデビューしたのも娘たちと一緒にいろんなことやりたいなと思っててどうすればいいかって。でも私よりファンのみんなが本当にこの長い間メルちゃんのことを応援して支えて、みんなありがとうございました。Meskipun Mel melakukan pelanggaran berat, nyatanya manajemen Hololive memperbolehkan ia mengirim surat untuk terakhir kalinya. Di sana ia mengungkapkan ia turut menyesal akibat tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Ia menyesal tidak bisa menggapai mimpinya dan meminta maaf kepada fans atas hal itu. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku sedikit nggak paham seberapa besar impact yang Mel kasih akibat pelanggaran NDA ini. Ya aku paham soal pelanggaran perjanjian itu, aku paham banget. Tapi Melnya itu sendiri sebelumnya nggak ada drama apa-apa gitu kan. Dan kalaupun Hololive nggak ngangkat isu ini, harusnya nggak terjadi apa-apa juga kan. Harusnya begitu kan. Kalau emang diselesaikan secara di balik layar, kalian sendiri nggak bakal tahu kan kalau Mel itu melanggar NDA. Harusnya begitu kan. Tapi ya peraturan tetaplah peraturan dan harus ditegakkan. Secara tiba-tiba Hololive ngangkat isu ini dan terpampang jelas jika Mel terlibat membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak ketiga. Walaupun kita nggak tahu apa yang dibocorkan dan kepada siapa yang dibocorkan. Berbeda dengan Rusia yang secara gamblang kita mengetahuinya. Isu yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa Mel membocorkan nama member di chat VCR GTA. Namun ini sayangnya hoax tapi bisa kita simulasikan kayak gini deh. Rata-rata orang yang di VCR GTA itu udah ketemu di RL dan ketemu nama asli. Sehingga sebenarnya mereka ini secara nggak langsung bisa saling tahu nama asli. Apalagi sesama VTuber. Jadi kalaupun ini masalah utamanya dan masalah nyatanya, akan berat kalau dibilang sebagai pelanggaran NDA. Karena ini mereka tuh udah bermain bersama komunitas VTuber. Tapi sekali lagi, ini hoax jangan dipercaya. Terus yang kedua, streamnya bersama Kotoka, member Ninja Sanji. Ini terlihat terlalu overhead ke Ninja Sanji, padahal sejatinya itu hanya stream ngobrol biasa. Menyelam lebih dalam sebuah surat diungkapkan bahwa dirinya pada waktu itu memang sedang mengalami masalah mental. Terlebih karena kucingnya juga meninggal. Namun sayangnya sepertinya ia keterusan dan menceritakan apa hal-hal yang seharusnya tidak ia ceritakan. Untungnya permasalahan tersebut telah selesai dengan pihak yang terkait. Mungkin ia akan membicarakan hal ini secara lengkap di masa depan. Tetapi untuk sekarang, ia memilih untuk rehat sejenak dan akan kembali lagi nanti. Pertanyaannya adalah bagaimana cover bisa tahu kalau Mel sedang gibahin mereka sampai ngelanggar NDA? Berarti kan ada cepu, ada jejak digital. Kalau ngomong mulut ke mulut, harusnya nggak ada jejak digital dong. Berarti ada jejak digitalnya, ada cepu, dan bisa aja udah diterangkan di online, tetapi udah di take down, siapa yang tahu? 最後、皇帝のエンペラーのカードの逆位置です。アドバイスなんですけど、今年は素直に率直すぎるのがあまり良くないですね。素直すぎたりとか、まっすぐすぎたりとかすると、周りからよく思われない可能性があったりするので、言っちゃいけないことは黙っていたりとか、そういう判断が必要になってきます。周りのことを気にしながら、状況を見て発言することをお勧めします。今まで、メルちゃんだから許されるみたいなところが、2022年は、ちょっと許されなくなる可能性があるので、しっかりとね、クレバーに頭を使って立ち回る必要がありそうなんですよね。はい。Buat yang nggak tahu seberapa berat tuh efek dari pelanggaran NDA.
NDA atau Non-Disclosure Agreement adalah perjanjian kerahasiaan, kontrak hukum antara kedua pihak yang menjabarkan material, pengetahuan informasi rahasia perusahaan yang tidak boleh disebarkan atau dibagikan aksesnya kepada pihak ketiga. Bagi karyawan atau siapapun yang menandatanganinya, informasi yang mereka dapatkan di dalam hubungan tersebut tidak boleh disebarluaskan. Meskipun karyawan sudah berhenti bekerja, informasi yang mereka dapatkan selama masa kerja tetap bersifat rahasia dan hal tersebut mengikat secara hukum. Biasanya NDA itu berisi informasi sensitif, strategi perusahaan, manajemen, atau resep rahasia. Juga memberikan batasan yang jelas ya antara karyawan dan juga pihak luar atau pihak ketiga. Kalau kita ambil contoh nih, misalnya kebocoran resep rahasia Krabby Patty. Itu adalah NDA di Krusty Krab. Tiba-tiba resep itu bocor dan Plankton mendapatkannya. Akhirnya Plankton bisa membuat burger yang sama enaknya di bawah nama Chumbucket. Harganya bisa lebih murah, yang akhirnya bisa berefek dengan penurunan penjualan Krusty Krab. Krusty Krab bisa saja tidak mampu lagi beroperasi dan akhirnya bangkrut. Karyawannya, Squidward dan SpongeBob bisa aja pindah kerja ke Bart and Mark atau malah ke Chumbucket. Itu cuma contoh resep rahasia yang bocor. Gimana kalau misalnya yang bocor itu informasi sensitif atau aib perusahaan? Oke gini deh, aku tanya balik. Kenapa kalian tidak suka sama Niji Sanji? Karena 2% bang. Karena silver play button yang nggak dibagi. Karena anak emas bang. Pilih kasih. Manajernya nggak kerja bang. Kenapa kalian bisa tahu itu? Pertama dugaan, dan yang kedua ada kebocoran informasi. Tapi kita nggak tahu siapa yang bocorin. Itu kan aib perusahaan. Entah itu dari ex-member ataupun dari situs-situs yang tempat gosip soal hal ini. Efeknya kesebar aib ini apa? Iya, investor tuh bisa aja lagi nggak memberikan invest. Publik udah nggak percaya sama organisasinya, dan akhirnya viewer berharap VTubernya itu cabut dari agensinya. Seperti yang kalian harapkan dengan Talent. Talent mah enak, bisa keluar masuk bawa viewer yang udah ada. Perusahaan gimana? Ya gelap, incar kepercayaan publik ya berat, udah dicap itu. Seperti kalian mencap Niji Sanji adalah universitas yang terbaik gitu. Itulah yang terjadi kalau aib perusahaan itu tidak dijaga dan diemberin kemana-mana gitu. Efeknya seburuk itu. Itulah yang Hololive jaga. Apakah kalian berpikir kalau Hololive itu benar-benar hijau semua gitu? Bersih sama sekali, tidak ada cacatnya? Tidak ada titik hitamnya? Ya tidak mungkin guys. Semua perusahaan itu pasti ada titik hitamnya. Pasti ada. Yang pastinya kita nggak tahu. Karena apa? Ya, karena talent dan ex-talentnya itu menjaga rahasianya sedemikian rupa. Karena seberat itulah menjaga yang namanya rahasia. Yang ember-ember nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi pelanggaran NDA itu nggak hanya membahayakan perusahaan, tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Entah itu staffnya, entah itu talentnya itu sendiri gitu. Tapi kan bang, Nel itu orangnya baik. Ya tidak ada orang baik yang membahayakan perusahaan dan teman-temannya. Dia nge-up dirinya sendiri di perusahaannya secara sadar. Terlebih dia tuh senior di sana. Dan sebelumnya udah ada contoh kasus, tapi dia nggak belajar sayang. Gua bukan ngajak lu untuk ngebenci Mel, nggak sama sekali. Tapi gue ngajak lo untuk tahu seberapa besar NDA itu ya. Seberapa besar efek dari kebocoran NDA itu. Sampai Mel yang baik itu harus dikeluarkan secara paksa atau dipecat. Terkadang efek dari pelanggaran NDA itu gak cuma dipecat doang. Bisa jadi dipenjara atau bahkan didenda. Sesuai kesepakatan ketika kamu menandatangani surat NDA atau kontrak NDA itu. Tapi kan Nodoka sama Yago respect bang. Harusnya lu respect juga dong. Yang gak gua suka itu, yang harus digarisbawahi adalah tindakannya. Itu yang gua gak suka. Bukan orangnya. Gua tidak membenci Mel sama sekali. Gua membenci tindakan dia dengan membocorkan rahasia perusahaan. Karena dia bisa membahayakan teman-temannya yang kerja bersama dia sebelumnya. Hal yang sama kenapa alasannya aku membenci tindakan Rusia. Bukan Rusianya. Kalau aku benci sama Rusia, aku gak akan upload konten-konten Rusia itu gak akan aku upload. Tapi nggak apa-apa kalau kalian tuh masih nggak ngerti seberapa besar tanggung jawab yang namanya NDA itu. Mungkin karena kalian masih muda. Jadi kalian belum realistis melihat apa yang terjadi di dunia ini. Dan berpikir kalau orang baik melakukan kesalahan ya nggak apa-apa. Karena dia baik. Walaupun mengancam kestabilan perusahaan ya nggak apa-apa. Kan dia orang baik. It's okay. It's up to you. Ntar kalian tahu tuh kenapa ada perusahaan yang nggak memperbolehkan kalian bekerja di perusahaan yang sejenis atau industri yang sejenis selama 2 tahun setelah resign dari perusahaan yang kamu lamar sekarang. Karena mereka nggak mau sistem manajemen perusahaan mereka tuh diaplikasikan ke perusahaan kompetitornya. Turut bersedih untuk para kapumin di luar sana, tetapi mereka tuh udah paham, udah mulai menerima seberapa besar pelanggaran yang Mel buat memang. Dan kalau dari kalian masih ada yang hate comment nggak beralasan karena video aku yang nggak suka tindakan Mel itu, ya serah kalian lah. Gue pasti bacain sebenarnya. Tapi gue like doang, biar lu tahu kalau gue udah baca. Secara kasus ya,
Secara kasus dengan Rusia ini sama, kesalahan yang sama. Curhat sama orang yang dipercaya berakhir dengan pelanggaran NDA. Bedanya Rusia itu tidak mendapatkan kesempatan sama sekali karena langsung dipecat secara sepihak. Kesalahan Rusia itu adalah ia membagikan akses percakapan dirinya dengan staf Hololive ke orang luar. Nah, orang luarnya itu malah ngupload ke YouTube dan itu pelanggaran. Apalagi emang posisi Rusia itu gachikonya banyak, fandom war juga. Sampai ia merasa harus bergerak sendiri dan melakukan kesalahan seperti itu. Setelahnya dia semakin gak baik-baik aja, dia sempat ya difitnah, dituduh ngegibah ex-friend dia di Hololive. Untungnya selang beberapa waktu dia lebih baik sekarang. Sedangkan Mel ya hanya lebih baik. Dapat kesempatan buat say goodbye kepada fans dan permintaan maaf. Dan mengakui kesalahan dan tidak perpanjang. Selesai. Tidak ada drama setelahnya. Ya gitu aja. Penuh misteri sebenarnya. Atau mungkin sebenarnya udah diselesaikan Hololive di balik layar. Karena itu kan mengancam keberlangsungan perusahaan kan. Biar tidak melebar seperti apa yang terjadi sebelumnya. Kesimpulannya, keluar dari Hololive itu bukan akhir ya. Apalagi kalau memang pribadinya yang penuh ambisi. Bisa saja mendapatkan kesempatan yang sebelumnya nggak ada di Hololive. Yang fokusnya tuh ngidol aja sebenarnya. Entah jadi CEO, penyanyi beneran, atau karakter game. Ya banyak lah yang bisa dikejar. Apalagi berbekal modal dari Hololive harusnya sih lumayan ya. Untuk urusan circle sebenarnya ia juga nggak kehilangan amat. Karena dia dan circle-nya itu bukan levelan businessmate kayak halnya Rusia yang terlupakan sama Gen 3. Dia masih berteman dengan Chokosen dan juga Kison di RL-nya. Iya ya, kenapa dia nggak cepet sama Kison aja? Kan secara dekat juga. Terlebih sebenarnya Mel itu salah satu VTuber yang pertama aku tonton ya. Karena berkat klipnya bersama Pekora. Ya aku ngikutinnya sih Pekora ya. Dan klip ini yang membuat aku ngikutin VTuber hingga sekarang. すごいなんか牢屋みたいな、牢獄みたいな。これなんだろう、これ誰、これ誰の新しい建築。あ、素敵な家だ、こりゃ素敵や、誰牢獄とか言ったの最低だよ、素敵な家だ。うわー、すごい。牢屋って言われ、はは、これのどこが牢屋なのよ。あ、お城、そう、お城よ。まあだね、未完成なんでこれ。大丈夫、バレない。メル先輩は優しいからね。 Dan semoga Mel cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan memiliki kesempatan yang lebih baik dan lebih besar di masa depan. Arc Mel ditutup sampai di sini aja. Thank you.